Ya terserah antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ala alihi wa sahbihi. Al-mukarram al-muhtaram, para habaib, para asatidah, para alimil ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang duduk di tengah-tengah kita, hadir di antaranya Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar, Habib Alwi, serta putra beliau. Mudah-mudahan para habaib kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizahumullah wa ra'ahum. Begitu juga para asatid, khususnya Al-Ustadz Mubarak serta para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takdim al-fagir kepada beliau semua. Juga kepada tokoh masyarakat, Bapak RT yang alhamdulillah telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan para asatid kita, para guru-guru kita, para tokoh masyarakat kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah sama-sama kita laksanakan. Dibacakan tadi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang tadi dibaca adalah Maulid Ad-Dibai. Dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Al-Habib Saleh bin Abdullah Maula Ahmad, beliau mengatakan setiap Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan saat mahalul qiyam, saat kita apa bahasa sininya, tola'al ya, asrakalan, nah berdiri tuh, nah itu ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita di setiap pembacaan maulid. Mau maulid Simtud Duror, Maulid Barzanji, Maulid Diaulami, Maulid Adab, Maulid apapun, setiap kita mahalul qiyam, rohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Kecuali bacaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibacanya adalah Maulid Tiba yang tadi kita baca. Kalau Maulid Ad-Dibai yang tadi kita baca, itu rohnya Nabi hadir dari awal pembacaan sampai doa, hadir bersama kita, maka insya Allah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan turun bersama kita. Amin. Nah, dikatakan juga oleh Al-Habib Alwi bin Syihab, tercatat dalam majmu' kalam beliau berkaitan dengan bulan suci Ramadan, man hadara majlis min majalisil khair fi Ramadan kataballahu bikulli qadamin ibadah sanah au kama qala. Barang siapa yang hadir ke satu majlis daripada majlis-majlis yang baik yang diadakan di bulan suci Ramadan, maka setiap langkahnya orang yang hadir ke majlis tersebut dihitung ibadah selama 1 tahun. Jadi semakin jauh semakin gede pahalanya. Alhamdulillah. Berarti Pak Peri kayaknya paling gede ya, dari jauh, tapi nggak jalan, naik motor, di itu apa enggak tuh? Nah, alhamdulillah, makanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis yang mulia ini adalah suatu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, jadi nggak sembarangan orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ke majlis-majlis yang seperti ini. Jangan di zaman sekarang, di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam aja banyak tetangga-tetangganya Nabi yang kenal sama Nabi, ngelihat bagaimana akhlaknya Nabi, pribadinya Nabi, perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, namun belum ada dalam hatinya hidayah sehingga tidak beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nggak sembarangan orang yang bisa hadir ke majlis-majlis semacam ini. Makanya kita berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab terkumpulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat.
Mudah-mudahan yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, yang kerja Allah lancarkan pekerjaannya, yang rezekinya seret Allah lancarkan rezekinya, yang ada rezeki Allah berkahi rezekinya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, dikumpulkan lagi kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hibba'il kiram hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kumpulnya kita di sini sebagaimana yang sama-sama kita tahu, yaitu menghadiri acara Khatmil Quran. Jadi Khatmil Quran ini adalah majlis yang luar biasa. Bahkan para sahabat, salah satunya Sayyidina Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik ini pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang, khadamtu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam asyra sinin. Selama 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik ini ngebantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi pembantunya Nabi. Nah, Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat, idza khatamal Quran jama'a ahlahu wada'a. Kalau beliau khatam Al-Quran, beliau kumpulin keluarga-keluarganya, kemudian beliau berdoa. Sebab apa? Sebab doa-doa yang dipanjatkan ketika khatmul Quran pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga dalam riwayat, kalau nggak salah dalam riwayat Ad-Dailami, situ disebutkan man qara'al Quran thumma da'a ammana alaihi 4,000 malakan atau kama qala. Barang siapa yang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, kemudian dia berdoa, maka akan diamini oleh 4.000 malaikat yang mengamini doa beliau. Jadi akan alhamdulillah nih kita kumpul di sini 4.000 malaikat, kalau kita doa bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan yang belum punya jodoh biar doa biar punya jodoh. Amin. Kalau ada yang pacaran kita doain biar pada putus. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini yang aminnya kenceng banget kayaknya jomblo itu. Apa habis ditikung kali? Nah, makanya itu salah satu keutamaan daripada kumpulnya kita di majlis-majlis Khatmul Quran semacam ini. Sampai-sampai sahabat Anas bin Malik kurang apaan ibadahnya? Dekat sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, puasanya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, ibadah-ibadahnya rajin. Tapi beliau kalau khatam Quran ngumpulin keluarganya, kemudian berdoa. Karena sebab kalau kita berdoa di majlis Khatmul Quran, 4.000 malaikat akan mengamini doa-doa kita. Alhamdulillah. Belum lagi kumpulnya kita di sini juga, kalau hijab kita dibuka, itu malaikat bakal hadir ke majlis-majlis semacam ini. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam Nasaih Diniyah bilang, kalau bisa Khatmul Quran itu diadain di awal malam atau awal siang. Kenapa? Sebab para malaikat yang jumlahnya puluhan ribu, kalau nggak salah disebutin Nasaih Diniyah, puluhan ribu itu akan meminta ampunan buat orang-orang yang hadir dalam majlis Khatmil Quran. Sampai kalau diadainnya dari awal malam sampai akhir malam, berarti sampai waktu subuh. Kalau diadainnya dari awal subuh, itu malaikat akan mengampuni dosa, akan minta ampunan sampai waktu maghrib. Nah, makanya nih malam ini alhamdulillah kita dipilih di sini. Ini puluhan ribu malaikat sedang minta ampun kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Ustadz Mubarak ngundang kita. Nggak pakai nyari-nyari lagi kita majlis-majlis semacam ini. Dulu Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau punya murid. Yang muridnya ini ditugasin khusus buat keliling kampung nyari majlis-majlis semacam ini, majlis-majlis Khatmul Quran. Kalau ketemu di sana ada majlis, dibilangin sama Sayyidina Imam Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas langsung hadir ke tempat tersebut. Sebab beliau tahu keberkahan, kemuliaan, rahmat, maghfirah, serta amal-amal kita serta doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis-majlis semacam ini. Nggak pakai nyari lagi. Imam Ibnu Abbas beliau sampai-sampai nyuruh muridnya satu dikhususin buat keliling kampung nyari majlis-majlis semacam ini. Makanya alhamdulillah kita diundang, nggak pakai nyari lagi. Udah gitu cuma duduk doang, dapat makan, dapat minum ya, hampir khusyuk, tidur-tiduran ya. Iya. Makanya alhamdulillah kita kumpul di sini, ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sia-siakan majlis-majlis semacam ini, khususnya di bulan suci Ramadan, dan khususnya ini majlis Khatmul Quran. Bukan mentang-mentang khatam Quran terus nggak baca lagi Al-Quran, bukan. Kalau bisa satu orang
hatam satu kali hataman minimal. Ini kan gabungan ya hatamannya ya. Satu orang satu juz. Kalau bisa satu orang satu hataman Al-Quran. Sebab kemuliaan khatam Al-Quran luar biasa. Dan yang perlu diingat, khatam Al-Quran bukan cuma sekedar bacanya doang. Emang kita dapat pahala yang luar biasa begitu besar dari baca Al-Quran. Emang kita hadir ke majelis khatam Al-Quran juga begitu besar pahalanya. Tapi jangan dilupakan bahwa Al-Quran itu hudalil muttaqin. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafal, bukan cuma diresapi, tapi Al-Quran ini harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Nabi SAW ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa Siti Aisyah? Siapa yang Nabi? Istri apa putrinya? Hah? Istri apa putrinya? Kayaknya ikhtilaf nih ada yang itu. Istrinya Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah pernah ditanya, kaifa kana khalqun Nabi SAW? Bagaimana sih akhlaknya Nabi SAW? Beliau dengan cerdasnya, beliau jawab dengan ringkas, padat tapi jawabannya. Beliau bilang kana khuluquhu Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah cerminan dari Al-Quran. Yang diperintahkan oleh Al-Quran itulah akhlaknya Nabi SAW. Yang dilarang oleh Al-Quran itu bukan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang udah yang penting kita sopan aja, nggak usah ngikutin syariat, nggak usah ngikutin anjuran Al-Quran, nggak usah ngikutin perintah Nabi Muhammad SAW. Akhlak apaan kayak gini? Akhlak setan. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggon an zainil wujud. Nggak ada akhlak yang baik di atas muka bumi ini kecuali akhlak yang baik tersebut bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlaknya Nabi adalah cerminan dari Al-Quran. Yang dihalalkan oleh Al-Quran itu akhlaknya Nabi, yang diharamkan oleh Al-Quran itu bukan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang udah yang penting sopan aja, pakaian sopan aja, mau buka aurat biarin aja, yang penting kita sopan. Nah ini bukan akhlak yang baik. Ini bukan akhlak yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jamaah-jamaah majlis kayak begini, ini harus mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji jangan cuman begitu doang. Akhlakul Mustafa udah cakep banget. Kalau nama majlisnya Akhlakul Mustafa, enggak berakhlak dengan akhlaknya Mustafa, ikutin akhlak siapa? Iya, ikutin akhlak setan, ikutin akhlak jin. Akhlak siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya? Ya ikutin Al-Quran. Yang dihalalkan oleh Al-Quran itulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang dianjurkan oleh Al-Quran itulah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ngaji jangan cuman asal syarat doang, kalau kata orang Gombong ya, asal syarat. Nah kata Ustadz Mubarak tadi, ngaji jangan sampai kita pulang nggak dapat apa-apa, minimal dapat lontong ya, dapat apa ya. Enggak. Karena banyak orang yang ngaji asal syarat. Tahu ngaji asal syarat, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Mending kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kadang masuk kuping kanan keluar kuping kanan lagi. Nggak masuk acan kalau kata orang Cikarang. Nggak masuk acan. Banyak orang yang begini, ngaji asal syarat. Gimana ngaji asal syarat? Ngaji asal syarat, ngaji mah ngaji kemana-mana. Kadang zaman sekarang kita lihat banyak anak-anak muda yang ngajinya luar biasa. Kita bangga semangatnya ngaji, sampai nge-BM ya, di jalan-jalanan. Tapi pulang dari rumah, pulang dari pengajian, sholat tetap ditinggalin, pacaran masih dijalanin, duit riba masih doyan, STMJ, sholat terus maksiat jalan istilahnya ya. Nah ini ngaji ngarah apa kayak gini? Ngarah status doang, kalau guys kita lagi ngaji gitu. Ngarah apaan ngaji begini? Jangan sampai kita ngaji cuman asal syarat doang. Mata maratul ihtifal ilang kita. Nggak ada suatu yang paling baik dalam acara kecuali kita mengamalkan apa yang didapatkan dalam acara tersebut. Nggak ada yang paling baik dalam suatu majlis kecuali kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.